Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Firman Haris. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai alat ukur massa, yaitu neraca digital. Di video ini kita akan membahas mengenai alat ukur massa yang lain, yaitu neraca empat lengan. So, check it out. Nah, neraca empat lengan itu kurang lebih seperti ini. Sama seperti neraca pada umumnya, neraca empat lengan merupakan alat ukur massa yang kita gunakan untuk mengukur massa dari suatu benda. Namun yang menjadi spesifikasinya ialah pada neraca empat lengan itu terdapat 4 buah lengan massa, yang mana masing-masing lengan massa ini mempunyai tingkat pengukuran yang berbeda-beda. Jadi hasil pengukurannya itu merupakan penjumlahan dari lengan 1, lengan 2, lengan 3, dan lengan 4. Berbeda dengan neraca digital yang hasilnya itu dapat kita langsung baca pada display layarnya. Dan terkait fungsinya pun mungkin sudah jelas, yaitu mengukur massa dari suatu benda. Kita lanjut ke bagian-bagian. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian-bagian dari neraca empat lengan ini. Yang pertama di sini ada knob kalibrasi. Terus di sini ada tempat beban atau tempat benda yang berfungsi sebagai tempat kita meletakkan benda yang ingin kita ukur. Jadi benda yang ingin kita ukur massanya berapa, kita letakkan ke tempat beban ini. Terus di sini ada penyangga yang menyangga neraca empat lengan ini. Terus di sini ada 4 lengan massa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tiap-tiap lengan massa mempunyai tingkat pengukuran yang berbeda-beda. Yang pertama ini yang paling belakang itu per 100 gram. Yang kedua ini per 10 gram. Yang ketiga ini per 1 gram. Kalian bisa lihat. Dan yang ketiga ini per 0,01 gram. Karena di sini 0,1 dan di antara 0 dan 0,1 terdapat 10 garis, berarti 0,01 gram. Nah, terus di sini ada pemberat atau beban. Itu ada 4 sesuai dengan jumlah lengan massa. Jadi satu lengan massa terdapat satu pemberat sesuai dengan tingkatan pengukurannya. Di sini dan di sini ada titik kesetimbangan. Nah, titik kesetimbangan ini tempat kita mengecek apakah pemberat yang kita berikan itu sudah sesuai, kurang, ataukah kelebihan dengan massa benda yang kita ukur. Jadi apabila dia sesuai, dia akan segaris antara garis yang ini dengan garis yang ini. Dan terkait NST dari alat ukur ini, neraca empat lengan ini, itu bisa kita langsung amati pada alat ukurnya dan tidak membutuhkan rumus tertentu untuk mencarinya. Nah, di sini bisa kita lihat NST-nya yaitu satu garis yang kecil ini, yaitu 0,01 gram. Karena antara 0 dan 0,01 itu terdiri dari 10 garis. Sehingga NST-nya yaitu 0,1 dibagi 10, yaitu 0,01 gram. Baik, sekarang kita lanjut ke cara penggunaan dari neraca empat lengan ini. Yang pertama, kita letakkan tempat beban ini ke tempat gantungannya. Nah, dan lanjut setelah itu kita ukur dulu atau cari dulu massa dari tempat beban ini berapa sebelum kita letakkan benda yang ingin kita ukur. Nah, kita tinggal geser pemberatnya. Ingat, ketika kalian menggeser pemberat, kalian tidak boleh menyentuhnya secara langsung untuk meminimalisir ada debu di tangan kalian yang dapat mempengaruhi pengukuran. Ini kita geser. Ingat, sampai titik kesetimbangannya ini setara. Nah, kalau dia lebih berarti sampai bawah kalian harus kurangi. Isi lebih. Terus lengannya yang keempat. Oke, lebih sedikit.
Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi massa dari tempat beban ini yaitu 26,69 gram. 26,69 gram. Nah, kalian harus catat ini. Jadi, hasil pengukuran akhir nanti kalian kurangnya dengan 26,69 gram. Nah, sekarang kita letakkan bendanya. Misalkan di sini saya ingin mengukur dari massa dari balok ini. Kita letakkan ke tempat beban. Nah, dan setelah itu kita geser lagi pemberatnya. Ingat sampai dia sesuai. Oke. Nah, kalau kita lihat hasil pengukuran yang terakhir di sini yaitu 98,24 gram. Nah, tinggal kita kurangkan dari hasil pengukuran yang pertama tadi. Maka hasil akhir dari pengukuran massa balok yang kita ukur ini yaitu 98,24 dikurang 26,69 gram. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 71,55 gram. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Ingat, jangan lupa untuk selalu belajar. Like dan share video ini jika yang bermanfaat. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.